Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan pribadi Ibu Yuliatun SAG MSI. Yang saya hormati teman-teman presentator pada kesempatan kali ini beserta teman-teman kelas PKI D semester 5. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam model online seperti ini dengan diberikan kesehatan kepada kita semua. Sholawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana bertepatan dengan bulan kelahiran beliau, dan kita harapkan selalu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, mulai dari Pak Nur Muslihan NIM 1840 110106, disusul dengan Mbak Istighfarah NIM 1840 110107, saya sendiri Agus Andi Putra NIM 1840 110116, serta Mbak Syifa Al-Muidah NIM 1840 110133. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tema yang berjudul yaitu eksplorasi pengalaman dalam proses konseling. Sebelumnya ada penuntut saya sendiri selaku moderator pada presentasi kali ini, sedangkan disusul dengan Pak Nur Muslihan, Mbak Istighfarah dan Mbak Syifa Al-Muidah nanti akan memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan mengenai pemaparan makalah kami. Sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, pertemuan kali ini, marilah kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana kita harapkan dengan Fatihah ini nanti bisa membuka lebar jendela pemikiran kita agar kita bisa aktif dalam berdiskusi dan menemukan solusi dari apa-apa yang menjadi problematika yang akan kita bahas ke depannya. Aliyadatus Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya kan. Terima kasih untuk bacaan suratul Fatihahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mengenai eksplorasi pengalaman dalam proses konseling, yang mana kita tahu tentunya konseling itu sendiri merupakan satu layanan yang diberikan dari orang yang ahli atau yang profesional, dalam artian konselor di sini, dalam membantu konseli atau klien dalam menyelesaikan permasalahannya serta membantu perkembangan baik potensi yang ada, baik kepribadian yang ada pada konseli itu sendiri. Tentu saja dalam ranah Islam, yang mana kita berdasarkan pada Quran wal hadis dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Selanjutnya dalam konseling, tentu saja kita tahu bahwasanya dalam setiap tahapan-tahapan yang kita lalui tentu saja memiliki beberapa perihal yang harus kita ketahui. Salah satunya yaitu eksplorasi. Nah, eksplorasi sendiri bagaimana kita dalam mengeksplor atau
menjajai atau kita mendalami sedalam-dalamnya mengenai informasi dari konsel itu sendiri. Guna untuk apa? Guna untuk membantu kita agar mempermudahkan analisis kita untuk memberikan solusi yang terbaik untuk konseling atau pengarahan yang baik dalam bagaimana seorang konselor itu nanti bisa menyelesaikan permasalahannya serta membantu mengembangkan apa yang harus ia kembangkan yang selama ini menjadi permasalahan yang ia hadapi. Begitu. Selanjutnya mengenai pembahasan pengertian eksplorasi, lalu bagaimana teknik penerapan eksplorasi dalam upaya proses konseling serta contoh kasus dan letak proses eksplorasi akan disampaikan dari pemateri yang sudah siap memberikan kesempatan pada presentasi kita kali ini. Kepada teman-teman, saya mohon untuk diperhatikan secara seksama. Adapun nanti setelah presentasi kita akan memasuki dalam sesi tanya jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknik-teknik penerapan eksplorasi dalam upaya proses konseling. Eksplorasi merupakan keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Terdapat 3 jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu 1. Eksplorasi perasaan, yaitu teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan. Contohnya, bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksud? Atau juga, saya kira rasa sedih Anda begitu mendalam dalam peristiwa tersebut. Dapatkah Anda kemukakan perasaan Anda lebih jauh? Kedua, eksplorasi pikiran, yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Contohnya, saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih lanjut ide Anda tentang sekolah sambil bekerja. Atau mungkin Anda dapat menjelaskan lebih jauh ide Anda tentang sekolah sambil bekerja. Ketiga, eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman klien. Contohnya, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Atau, saya amat terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui. Namun, saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap kesuksesan belajar Anda. Teknik ini dalam konseling sangat penting karena umumnya klien tidak mau terus terang atau tertutup, menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakannya secara terus terang. Eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Seorang konseling dapat dikatakan berhasil jika dalam mengeksplorasi kliennya atau dalam latihan mikronya. 1. Calon konselor mampu berkomunikasi dengan klien menggunakan kata atau kalimat yang dapat menggugah perasaan, pikiran, dan pengalamannya sehingga dengan jujur mengungkapkan secara dalam dan rinci. Agar para calon konselor mampu membuat rasa aman terhadap diri klien sehingga terbuka, jujur, dan berpartisipasi dalam konseling. Seorang calon konselor harus banyak latihan untuk
dapat memberikan teknik eksplorasi ini dengan kliennya. Dan berikut adalah beberapa materi untuk dapat memberikan latihan dengan klien. 1. Latihan membuat kalimat-kalimat atau kata-kata yang mampu kiranya menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Misalnya dengan kata atau kalimat berikut. Apakah yang Anda rasakan saat ini? Atau bisakah mengungkapkan rasa kecewa Anda secara rinci? 2. Latihan membuat konselor agar merasa aman, jujur, dan terbuka, yaitu dengan mengungkapkan pribadi yang jujur, terbuka, dan pelindung. Misalnya, Anda akan merasa aman di sini karena saya akan memelihara rahasia Anda. Atau, saya percaya bahwa Anda akan berkata jujur dan tulus tentang hal itu. Untuk menguasai teknik eksplorasi di atas secara baik, maka para calon konselor harus diberikan latihan konseling mikro dalam teknik eksplorasi tersebut, seperti yang terdapat dalam materi latihan. Hal ini bertujuan agar calon konselor mampu menyusun kata atau kalimat yang dapat menggugah perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sehingga ia menjadi terbuka dan menjelaskan secara rinci. Dan agar calon konselor berarti untuk membuat klien merasa aman, jujur, terbuka untuk mendiskusikan tentang diri dan masalahnya. Di dalam penjelasan masalah, biasanya konseling hanya mengungkapkan hal-hal pokok yang menjadi beban pikiran dan perasaan. Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan pendalaman masalah terhadap masing-masing pendekatan sebagai berikut. 1. Behavioristik. Konseling menggali informasi yang lebih dalam diri konseling. 2. Konseling terapi emotif. Konselor menggali informasi yang lebih dalam dari konseling. Data yang digali terkait tentang kejadian tertentu, tanggapan terhadap kejadian yang dialami konseling yang menimbulkan pikiran irasional dari setelah kejadian itu direspon akibat pandangan irasional. Ketiga, wawancara mengambil keputusan. Konselor menggali informasi yang lebih dalam dari konseling. Data-data yang akan digali terkait dengan asal-usul konseling, unsur penting yang mendukung munculnya konflik konseling, perasaan-perasaan dan pikiran konseling, dan orang-orang yang terlibat sehingga ikut memunculkan konflik konseling. Keempat, konseling sifat dan faktor. Konselor menggali informasi yang lebih dalam dari konseling. Data-data yang akan digali terkait dengan asal-usul masalah konseling, data pribadi tentang konseling, meliputi cita-cita, kemampuan kognitif, bakat khusus, sifat-sifat positif dan negatif dalam diri konseling, nilai-nilai hidup yang diperjuangkan, hobi, harapan-harapan untuk masa depan, perguruan tinggi yang diinginkan, dan data tentang keluarga konseling seperti pekerjaan orang tua, jumlah saudara, harapan orang tua
pada perguruan tinggi. Kelima, konseling wawancara untuk penyesuaian diri. Konselor menggali informasi yang lebih dalam dari konseling. Data-data yang akan digali terkait dengan unsur-unsur yang mendukung munculnya konflik konseling, yaitu data tentang keluarga, lingkungan luar tempat konseling tinggal, perasaan dan pikiran yang dialami. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana teknik-teknik penerapan eksplorasi dalam upaya proses konseling. Terima kasih. Pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan. Menurut Corey, pada tahun 1986. Yang dimaksud insting adalah pusat dari pendekatan yang dikembangkan Freud. Insting yang ada pada bertujuan sebagai pertahanan hidup dari individu dan manusia, berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Pada dasarnya, kepribadian psikoanalisis ini terbagi menjadi 3, yaitu ada id, ego, dan superego. Untuk teknik-teknik konseling psikoanalisis yaitu ada analis asosiasi bebas, yaitu tujuannya adalah meminta konseling berbaring rileks, kemudian diminta mengasosiasikan atau mengikuti kata-kata yang diucapkan sendiri atau konselor dengan menggunakan kata-kata pertama kali muncul dalam ingatannya tanpa memperdulikan konsekuensi. Id diminta berbicara, ego dan superego diam. Teknik yang kedua yaitu analisis resistensi, yaitu berbentuk tingkah laku yang dimiliki komitmen pada pertemuan konseling, tidak menepati janji, menolak mengingat mimpi, menghalangi pikiran saat asosiasi bebas, dan lainnya. Analisis kondisi ini akan membantu konseling berhasil dalam terapi. Teknik yang ketiga adalah interpretasi, yaitu tujuannya adalah konselor membantu konseling memahami peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Kedua, interpretasi menyangkut penjelasan dan analisis berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan konseling. Konselor merupakan tempat memilih waktu untuk menggunakan interpretasi sehingga konseling siap menerima dan mendapat insight. Pada teori psikoanalisis ini dengan tujuan yaitu dapat membantu individu atau klien yang lemah dan sulit untuk mengungkapkan atau menceritakan pengalaman atau pikiran atau perasaannya kepada orang lain, termasuk seorang konselor. Nah, dalam proses konseling ini, konselor berfungsi sebagai untuk memfasilitasi atau mengarahkan perstrukturan ulang tersebut, dan klien didorong untuk berbicara bebas, mengutarakan ketidaknyamanan, membicarakan kesulitan, dan menceritakan peristiwa yang dirasa memalukan. Karena itulah eksplorasi sangat digunakan atau sangat bagus dalam proses konseling, terutama pada klien atau individu yang memiliki sifat yang introvert atau tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Muslihan, NIM 18401110106. Saya akan memberikan contoh kasus eksplorasi pendekatan dengan behavioral. Seorang mahasiswa datang ke konselor dengan muka yang sedih. Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi hari ini. Silahkan duduk, santai saja. Saya ada waktu kok untuk kamu hari ini. Loh, mukanya kok sedih? Ada apa ya? Apa ada yang ingin disampaikan? Insya Allah di sini aman kok, karena saya bisa menjaga kerahasiaanmu. Konseling kemudian menyampaikan, iya Pak, akhir-akhir ini saya stres, sedih, dan khawatir.
karena kegiatan yang terus menerus dalam organisasi, Pak. Kemudian konselor menyampaikan, tolong ungkapkan perasaanmu sehingga saya tahu apa yang menjadi penyebabnya. Konseli kemudian menyampaikan, ya Pak, akhir-akhir ini saya aktif di kegiatan organisasi mahasiswa dan saya selalu dijadikan orang yang penting di organisasi seperti seksi acara, sekretaris, ketua tim pelaksana, sehingga konsentrasi waktu saya banyak tersita di situ, sehingga tugas-tugas saya sebagai mahasiswa banyak yang terbengkalai. Inilah yang menjadikan saya sedih, Pak. Ya. Sisi lain, saya ingin agar tugas-tugas saya sebagai mahasiswa bisa selesai. Akan tetapi saya ini orangnya perfeksionis, Pak. Maka saya jika diamanai, maka akan saya lakukan dengan totalitas. Itu permasalahan saya, Pak. Mohon bimbingannya. Kemudian konselor menyampaikan, saya memahami pemikiran Anda sebagai mahasiswa. Tentunya tugas Anda menyelesaikan tugas-tugas itu merupakan keharusan. Maka saran saya agar Anda ini menyampaikan ke organisasi tentang waktu yang Anda punya dan aktivitas apa yang tidak mengganggu tugas-tugas sebagai mahasiswa. Maka sampaikan saja bahwa ke organisasi itu tugas saya jika di organisasi maka saya punya waktu sekian. Kemudian saya bisa menyelesaikan tugas yang ini, tapi yang tugas ini tidak bisa dikarenakan saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai mahasiswa. Nah, itu nanti Anda sampaikan kepada organisasi. Kemudian konseli menyampaikan, ya Pak, untuk itu saya akan menyampaikan ke organisasi. Semoga saran Anda ini, saran panjenengan bisa difahami oleh organisasi, dan dengan saran panjenengan ini alhamdulillah saya terima kasih dengan bimbingannya, semoga bermanfaat. Demikian sekilas dari kasus pendekatan behavioral. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yang kami harapkan bahwasanya apa yang kami sampaikan dalam presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Kiranya kurang lebih dalam penyampaian yang kami sampaikan harap dimaklumi dan dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.